Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Kita akan awali hari ini dengan doa ibadat pagi di Renungan Fajar Suara Kebenaran. Untuk susunan pelayanan, Mares Suara Kebenaran Pak Harjo, pujian pembuka Bu Endang, doa pembuka Pak Purwati, pujian mengiringi baca firman Bu Risma, pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 19, perikop yang pertama Bu Sri, perikop yang kedua Bu Rustina, dan perikop yang terakhir Ibu Leni. Menanggapi pembacaan firman Tuhan Pak Radmin, pujian mengiringi renungan Pak Soni. Renungan akan disampaikan oleh Ibu Mei dan pujian setelah renungan Mas Yoyo. Dilanjutkan masa jeda. Setelah masa jeda kita masuk dalam doa syafaat yang akan diiringi oleh Pak Lendra dan doa syafaat dipimpin oleh Mas Amos. Untuk pujian syukur nanti kita akan ada saudara yang akan bergabung di masa jeda. Demikian susunan pelayanan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sebagai panduan untuk kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Monggo Pak Harjo, dan selanjutnya selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mares Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran.
datang Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, bersyukur, bersyukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
Allah Bapa yang di surga, yang kami puji dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, yang mana di pagi hari ini kami sudah dibangunkan dari tidur terjaga oleh karena kuasa-Mu. Dan kami segera dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke hadirat-Mu, bersembah sujud kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima sembah sujud daripada anak-anak-Mu semuanya, suara kebenaran dengan anggotanya. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhanku, yang mulia, yang agung, yang kudus. Engkau yang memiliki segala-galanya, otoritas di surga maupun di bumi, semua di bawah kuasa-Mu, karena semuanya itu adalah ciptaan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga mempunyai Allah di dalam Engkau Tuhan yang dahsyat, yang agung, yang mulia, yang kudus. Yang setiap saat hamba lelukan, hamba puji, hamba sembah. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Dan kami mohon ampun Tuhan, di setiap perbuatan kami, sikap kehidupan kami sehari-hari, yang seringkali berbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena sekali kami terlena dengan situasi yang ada. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan buat kami semua, anak-anak-Mu termasuk hamba ini, supaya bisa memperlakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah harapan doa kami di pagi hari ini ya Tuhan. Supaya di dalam kebenaran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berserah semua kebenaran kami, anak-anak-Mu di anggota suara kebenaran ini, yang aktif, setia, dan yang cukup mendengarkan begitu saja. Semuanya diberkati Tuhan, diurapi dengan keluarga mereka masing-masing, dengan hidup damai sejahtera, penuh dengan pujian buat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semuanya, keluarga mereka masing-masing di mana saja berada, anggota suara kebenaran ini, di berbagai pulau, di berbagai kota, di berbagai desa, di berbagai pegunungan, bahkan di berbagai lembah ngarai. Tuhan memberkati semuanya keberadaan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jalannya acara ibadah pagi hari ini, yang mana diselenggarakan oleh anak-anak-Mu di suara kebenaran ini. Semuanya saja yang mana pagi hari ini bertugas untuk melayani Tuhan, mulai dari pujian Mars SK, pujian awal, juga berbagai pujian nanti yang akan dilantunkan guna mengiringi jalannya acara ibadah pagi hari ini untuk saudara-saudari kami semuanya. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Juga yang akan membacakan kitab suci untuk Ibu Indah Sri Utami, Ibu Rustina, Cik Leni, juga diberkati diurapi Tuhan. Juga yang akan menyampaikan renungan untuk Ibu Magdalena Vivi Sri Mulyani, kiranya Tuhan Kau urapi lidah bibirnya, Engkau pakai sebatas hanya alat-Mu saja untuk menyuarakan akan sabda-Mu Tuhan, sehingga yang diperdengarkan adalah firman Tuhan, hingga boleh menjadi berkat bagi banyak para pendengar semuanya. Itulah harapan doa kami Bapak. Untuk itu semua saudara-saudari kami ini kiranya hanya dalam berkat-Nya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya jalannya acara ibadah pagi hari ini
dari sesi yang pertama, sesi yang kedua. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam bimbingan daripada Roh Kudus saja, sehingga boleh berjalan dengan begitu luar biasa karena Engkau sendiri yang memberkati. Namun bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, yang semuanya datangnya dari pemicu roh-roh jahat yang akan membuat tidak benar di jalannya cara ibadah pagi hari ini, hamba ikat, hamba patahkan, hamba hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga jauh daripada kami yang mana sedang mengadakan ibadah ini. Namun yang ada adalah hanya urapan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga diberkati jalannya acara ibadah pagi hari ini, dan semua yang sudah mengikuti, melayani maupun yang mendengarkan mendapatkan berkat yang limpah yang daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Lanjut. Ya, Salam Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang kita baca Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21 akan kita baca bertiga. Bu Sri, Bu Rustina, Cileni, mari kita sama-sama menyimak dalam perikop nyanyian atas jatuhnya Babil ayat 1. Kemudian daripada itu akan mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang yang di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu.
yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perikop kedua, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desu air bah yang seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Monggo kalajeng. Perikop selanjutnya, firman Allah. Ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api,
dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Monggo dilanjut. Perikop berikutnya, binatang serta nabinya dikalahkan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ayat ke-18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat terakhir, ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Syukur kepada Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Pujian pengantar renungan.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah sampai pada Wahyu pasal 19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa agar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama ini boleh menjadi bekal hidup kita, dan firman Tuhan yang selalu hidup di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami waktu yang terindah untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah diberkati melalui puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kami anak-anakmu akan belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau akan berfirman di dalam hati kami masing-masing. Biarlah setiap firman yang Engkau sampaikan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan firman yang kami dengar, kami terima, boleh hidup subur di dalam hati kami dan berbuah lebat, buah-buah roh yang daripadamu. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu, Engkau urapi hati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan di frekuensi ini. Ampuni segala tingkah laku perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala ucapan perkataan kami yang tidak berkenan di pendengaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini secara umum orang Kristen terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang Kristen kanak-kanak dan orang Kristen dewasa.
Jika menyimak perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita ini termasuk di dalam kategori yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita ini termasuk di dalam kategori masa kanak-kanak atau di dalam kategori orang Kristen yang dewasa? Masa-masa sekarang adalah masa-masa akhir di mana setiap orang percaya sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saat Yesus datang ke dunia kelak, Ia datang bukan lagi sebagai bayi yang mungil, namun Dia datang sebagai pengantin laki-laki yang dari surga, yang hendak menyambut mempelai wanitanya. Nah, pertanyaannya, yaitu siapa itu mempelai wanita? Mempelai wanita berbicara mengenai gereja Tuhan yang sudah dewasa atau orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya. Gereja Tuhan itu adalah kita. Kita ini sebagai gereja Tuhan, yaitu orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya. Bukan kekristenan yang kanak-kanak yang dapat menjadi mempelai wanita. Yang dapat menjadi mempelai wanita haruslah orang yang telah dewasa, bukan yang kanak-kanak lagi. Begitu pula untuk bisa menjadi mempelai Kristus, kita harus benar-benar telah meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita dan menuju kedewasaan secara penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang kekanak-kanakan seumur hidup, alias menjadi orang Kristen yang kerdil rohani. Apa itu, saudaraku, yang dinamakan kerdil rohani? Kerdil rohani itu artinya orang yang masih suka ngambek, yang masih suka mutungan, yang selalu minta diperhatikan, yang selalu iri hati, yang selalu pemarah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita ini terus mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari sampai kita menjadi orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, yang dimaksud dewasa yaitu dewasa rohani, yaitu adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang selalu mengasihi, yang selalu ngambah manah atau rendah hati, yang selalu sabar, tidak suka mutungan, dan pemaaf. Ya, itu
yang disebut dewasa rohani. Dan masih banyak sekali, masih banyak lagi. Apakah itu yang disebut dewasa rohani? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam penglihatan di Wahyu pasal 19 ini, Rasul Yohanes melihat dan mendengar suara perhimpunan besar orang banyak yang memuji Allah karena hari pernikahan anak domba telah tiba. Istilah ini mungkin lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan tahap pernikahan di zaman Yesus saat itu. Adat pernikahan orang Yahudi saat itu dibahas di dalam 3 bagian utama. Yang pertama ialah ikatan pernikahan yang disepakati oleh orang tua kedua mempelai. Orang tua dari mempelai pria atau si mempelai pria itu sendiri harus membayar mahar kepada mempelai perempuan atau orang tua mempelai perempuan. Proses ini sama dengan konsep pertunangan pada saat itu maupun saat ini. Ketika Maria mengandung Yesus, Maria dan Yusuf sudah berada di tahapan pertama, yaitu di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Kita akan melihat Matius pasal 1 ayat yang ke-18 akan saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua, biasa berlangsung setahun setelahnya. Mempelai pria ditemani oleh pendampingnya datang ke rumah mempelai perempuan di tengah malam, diikuti iring-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Si mempelai perempuan akan bersiap-siap bersama pendampingnya. Kemudian mereka dijemput oleh mempelai pria atau rombongan mempelai pria untuk ikut bergabung dengan iring-iringan pembawa obor menuju rumah mempelai pria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adat ini yang digambarkan oleh perumpamaan mengenai 10 wanita bijaksana atau 10 gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13, kita bisa membaca di sana bagaimana 10 wanita yang sedang menunggu mempelai pria. Itu ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. 5 yang bodoh itu membawa pelita yang tidak membawa serep minyak di dalam buli-bulinya, sehingga ketika mempelai pria datang, mereka yang 5 itu pelitanya padam dan mereka mencari minyak untuk mengisi pelitanya. Sementara 5 gadis yang bijaksana itu adalah gadis yang membawa pelita sekaligus dia membawa minyak untuk serep, sehingga ketika pelitanya mati dia masih bisa mengisi pelitanya dengan minyak, sehingga ketika mempelai pria datang, wanita yang bijaksana ini siap
untuk dijemput mempelai pria menuju bergabung kepada rombongan mempelai pria menuju ke rumah mempelai pria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga adalah pesta pernikahan itu sendiri. Nah, setelah mempelai wanita diboyong rombongan mempelai pria ke rumah mempelai pria, terus di rumah mempelai pria itu diadakan pesta pernikahan yang bisa berlangsung sampai berhari-hari, seperti kisah pernikahan di Kana. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 2, coba kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Akan saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah pesta pernikahan itu sendiri yang bisa berlangsung sampai beberapa hari. Penglihatan Yohanes di kitab Wahyu merupakan tahap yang ketiga dari pesta pernikahan menurut adat orang Yahudi saat itu. Berarti dua tahapan dari pernikahan dianggap sudah berlangsung. Tahap pertama digenapi di dunia ini ketika setiap orang sudah beriman dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan di dunia, mahar yang harus disampaikan kepada orang tua mempelai, yaitu Allah Bapa, adalah darah Kristus sendiri yang mewakili mempelai perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja di bumi hari ini seolah-olah menjadi tagihan Kristus, seperti halnya para perempuan di perumpamaan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 tadi. Semua orang percaya harus dengan sabar dan setia menantikan kedatangan mempelai pria atau kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, tahap kedua disimbolkan oleh peristiwa pengangkatan gereja kelak. Ketika Kristus datang menjemput mempelai perempuannya untuk dibawa ke rumah Bapaknya, perjamuan pernikahan anak domba akan menjadi tahap ketiga dan terakhir. Kita percaya kalau firman Tuhan di dalam pernikahan anak domba ini akan berlangsung di surga. Terjadi antara tahap pengangkatan orang percaya dan tahap kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke dunia. Orang-orang yang menghadiri pernikahan ini tidak hanya gereja saja sebagai mempelai Kristus. Ya, Bapak Ibu, gereja adalah kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi juga orang-orang kudus lainnya yang termasuk mereka yang berasal dari perjanjian lama. Mereka yang memang belum dibangkitkan tubuhnya, tetapi jiwa mereka sudah bersama-sama dengan kita di surga. Seperti yang malaikat perintahkan, maka dituliskan oleh Yohanes, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba.
Perjamuan nikah anak domba adalah perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup di dalam anugerah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita mau belajar beberapa hal di dalam rangka menyembah Allah Raja yang Maha Kuasa, yaitu orang-orang yang menghadiri nikah tidak hanya gereja saja sebagai mempelai Kristus, tetapi juga orang-orang kudus lainnya, termasuk mereka yang berasal dari perjanjian lama, mereka yang memang belum dibangkitkan tubuhnya, tetapi jiwa mereka sudah bersama-sama dengan kita di surga. Seperti yang diperintahkan malaikat, maka dituliskan oleh Yohanes, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Perjamuan nikah anak domba adalah perayaan agung bagi mereka atau bagi kita yang sudah hidup di dalam anugerah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah hidup di dalam anugerah kasih Kristus, sehingga kita bisa langsung berhubungan kepada Tuhan Yesus. Kerinduan kita semua sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya adalah menjadi mempelai Kristus yang pada saat perjamuan kawin anak domba nanti, pertama kita harus siap menjadi pengantin. Kesiapan kita terlihat dari diri kita sendiri. Adapun ciri-ciri pengantin yang telah siap adalah memiliki kedewasaan rohani, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu syarat dalam pernikahan adalah orang yang dewasa, bukan anak-anak. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dapat melakukan pernikahan? Karena itu sebagai umat Tuhan yang siap menjadi mempelainya, kita harus semakin dewasa secara rohani, bukan berdasarkan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi berdasarkan seberapa tingkat iman kita mempercayai Tuhan, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Barang siapa menyayangi bapa atau ibu lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Nah, kata-kata ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Hanya pasangan yang saling mencintai yang menjadi pasangan yang siap menikah. Jika seseorang tidak mencintai pasangannya, tidak mungkin ia bisa menikah, karena tidak saling mencintai satu sama dengan yang lain. Atau jika seseorang lebih mencintai orang lain, dia juga tidak dapat menikah dengan pasangannya, karena tidak ada orang yang mau diselingkuhi. Nah, orang yang menikah itu harus saling mencintai satu dengan yang lain. Seperti kita sebagai suami istri, dulu kita ini menikah karena kita saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau yang satu tidak mencintai, walaupun menikah, rumah tangganya akan berantakan.
tidak ada damai sukacita dan tidak ada keharmonisan. Karena tidak ada cinta kasih yang saling mencintai, pada akhirnya salah satu dari mereka ada yang selingkuh. Nah, Tuhan sendiri juga tidak mau diselingkuhi. Tuhan adalah pencemburu. Tuhan ingin kita mengasihi, Tuhan ingin kita mencintai Tuhan sepenuhnya, sehingga kita layak menjadi mempelainya. Dan tanda-tanda seorang yang siap menikah adalah bertambahnya cinta. Setiap hari semakin dekat hatinya dengan pasangannya, setiap hari semakin erat, dan setiap hari semakin besar cintanya kepada pasangannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini semakin hari semakin bertambah mengasihi Yesus, semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus? Apakah kita menanti-nantikan kedatangannya dengan setia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat Tuhan menjalani komitmen untuk bersatu dengan Tuhan Yesus, maka mereka akan semakin mencintainya, yaitu mencintai Tuhan Yesus, dan semakin serupa dengannya. Apa yang serupa dengan Tuhan Yesus? Yaitu karakter kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya umat Tuhan menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih-Nya, atau memisahkan kita, anak-anaknya, dari kasih-Nya. Entahlah kita kehilangan salah satu keluarga kita, atau rumah tangga kita hancur karena ada badai rumah tangga, entahlah, atau mungkin kita di dalam pergumulan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan perekonomian, sakit, penyakit, bahkan kematian. Tidak dapat memisahkan umat Tuhan dari kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus menjadi sebuah fondasi yang kokoh untuk setiap umat Tuhan. Ya, fondasi yang kokoh untuk setiap umat Tuhan tetap dapat mengandalkannya. Itu artinya kita selalu mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskanmu di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Setiap umat Tuhan adalah miliknya. Oleh karena itu, orang Kristen masa kini perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan itu yang bagaimana? Hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah berusaha mengejar kekudusan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 12, coba kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bertekad untuk hidup kudus dengan kemauan
untuk selalu hidup kudus. Kita harus mengejar kekudusan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita tetap hidup di dalam kekudusan di saat dunia menawarkan perbuatan yang tidak kudus? Nah, itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Apakah kekudusan itu sudah menjadi gaya hidup kita? Itu juga diri kita sendiri yang bisa menjawab. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita harus tetap menjaga kekudusan di dalam hidup kita dan menjadi gaya hidup kita. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Itu kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 1. Coba kita baca supaya lengkap, supaya jelas. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 dan sampai yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak cukup di dalam tekad, tetapi kekudusan harus dilakukan senantiasa di dalam hidup kita, terus menerus, berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita harus menjauhi dosa. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik, yaitu hidup kefasikan di dunia, dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kekudusan bukan hanya menjadi kerinduan kita saja, tetapi kekudusan itu akan menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kedewasaan rohani tidak otomatis terjadi, namun perlu proses dan waktu yang panjang. Prosesnya melalui apa? Ya melalui yang sudah kita pelajari saat ini, yaitu berusaha mengejar kekudusan, bertekad untuk hidup kudus, dan hidup di dalam kekudusan terus menerus, sehingga kekudusan itu menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti anak yang untuk mencapai kedewasaan harus melewati masa bayi. Yang pertama ya, bayi dilahirkan, terus meningkat menjadi anak-anak. Dari anak-anak meningkat menjadi remaja. Dari remaja meningkat lagi menjadi pemuda. Dan dari pemuda meningkat menjadi dewasa, hingga akhirnya menjadi orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kita harus ingat bahwa menjadi Kristen bertahun-tahun atau menjadi Kristen yang lama tetap tidak menjamin bahwa kita telah menjadi dewasa rohani di dalam Kristus. Tetapi dewasa rohani di dalam Kristus ialah yang
selalu ditandai oleh perubahan karakter kita, yaitu karakter kita seperti karakter Kristus. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan kita dan membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam kekristenan kita, sehingga gaya hidup kita yaitu gaya hidup penuh dengan kekudusan. Karakter kita seperti karakter Kristus. Amin. Firman Tuhan biarlah kiranya menjadi rema di dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Monggo dilanjut yang pujian. Tuhan memberkati. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.